2015 Masehi. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga keinginan kita yang belum tercapai tahun lalu bisa tercapai di tahun ini dan lebih sukses lagi. Amin. Dan yang pasti ibadahnya diperbaiki lagi ya. Itu dia yang penting juga. Makanya Iya. untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadirkan informasi yang menarik nih. Nah, Ya. yang pertama ini menarik banget karena kita akan bahas tentang alasan kenapa daging babi itu diharamkan. Kenapa ya? Kalau dibilang semua daging babi mengandung cacing pita, nggak juga. Karena hanya daging babi yang terkena apa ya? Terkontaminasi. Terkontaminasi hal-hal yang jelek ya. Iya, dan tidak semua babi. Iya benar, dan tim Berita Islami Masak ini sudah melakukan penelitian. Langsung aja kita lihat penelitiannya. Oke, seperti apa? Ini dia. Ini dia. Mengapa Allah mengharamkan daging babi? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, kita sebagai umat muslim pasti sudah tidak asing lagi jika mendengar larangan untuk mengkonsumsi daging babi. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an tentang keharamannya. Namun masih saja ada sebagian orang yang mempertanyakan alasan mengapa Allah mengharamkan daging babi. Maka berikut host Berita Islami masa kini, Zizi Sahab, akan mengajak Anda untuk melakukan penelitian mengenai kandungan yang terdapat dalam daging babi. Assalamualaikum pemirsa, seperti yang kita tahu kalau daging babi itu haram menurut agama kita. Dan setelah diteliti juga mengandung cacing pita yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah sebenarnya saya tuh penasaran banget ada apa aja sih kandungan di dalam daging babi ini sehingga tidak baik untuk tubuh kita. Sekarang saya mau eksplorasi, saya mau mengadakan penelitian, langsung aja terus ikutin saya. Sebagian besar dari kita mengetahui alasan mengapa daging babi diharamkan untuk dikonsumsi adalah karena mengandung cacing pita. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa ternyata tidak semua daging babi mengandung cacing pita? Seperti apa penjelasannya? Berikut kami melakukan wawancara dengan Pak Abu, dosen Institut Teknologi Indonesia. Assalamualaikum Pak Abu. Gimana Mbak? Ada apa-apa? Nah pemirsa, sekarang ini saya udah sama Pak Abu dan saya mau meneliti sebenarnya ada apa aja sih di dalam daging babi ini selain cacing pita. Jadi gimana tuh Pak? Sebenarnya begini Mbak, dalam daging babi itu cacing pita itu ada atau tidak tergantung dari apakah daging babi itu terkontaminasi oleh cacing pita atau tidak. Jadi kalau misalnya babinya sendiri sudah terkontaminasi oleh cacing pita, maka dalam daging pasti ada bibit-bibit cacing pita yang namanya Cysticercus. Jadi emang tidak semua daging babi itu mengandung cacing pita ya Pak, jadi tergantung yang tadi Bapak bilang apakah dia sakit, kalau sakit dia mengandung cacing pita, kalau memang dia terkontaminasi oleh cacing pita. Pemirsa, ternyata tidak semua daging babi mengandung cacing pita. Seperti penjelasan Pak Abu tadi, bahwa hanya babi yang jorok dan memiliki penyakit saja yang terdapat cacing pita di dalamnya. Lalu jika tidak semua babi mengandung cacing pita, mengapa Allah Subhanahu wa taala tetap mengharamkan daging babi untuk dikonsumsi? Nah sebenarnya selain cacing pita nih Pak, kandungan apa lagi yang ada di dalam daging babi yang efeknya tidak baik untuk tubuh kita? Ini sebetulnya kalau kandungan kimiawinya ya mirip-mirip ada dengan daging sapi, tapi sebenarnya perlu kita ketahui bahwa daging babi ini berasal dari hewan yang makan semua dimakan, termasuk kotorannya pun dimakan. Jadi secara fisiologis ini akan mempengaruhi sifat fisiologis dari manusianya kalau kita mengkonsumsi daging babi itu. Karena apa? Karena kan secara genetis babi itu kemiripannya dengan manusia itu lebih dekat dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Oleh karena itu kalau misalnya babi itu kena penyakit sesuatu bisa menular pada manusia karena ada kedekatan sifat genetis tadi. Oke, jadi gitu pemirsa. Jadi memang tidak semua daging babi mengandung cacing pita, tapi karena ada kemiripan genetis ya Pak, mungkin cara hidupnya, mungkin semuanya dimakan. Itulah kenapa salah satu alasan daging babi juga diharamkan ya. Seperti penjelasan tadi, ternyata hewan yang kemiripan genetisnya paling dekat dengan manusia adalah babi. Ya, DNA babi mirip dengan manusia,
sehingga ditakutkan sifat buruk yang dimiliki babi dapat menular kepada manusia. Seperti yang kita ketahui, babi adalah binatang yang paling rakus, kotor, dan jorok. Bahkan babi suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Dan untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, babi suka memuntahkan isi perutnya kemudian dimakannya kembali. Tidak hanya itu, lemak yang terdapat pada daging babi sulit dicerna tubuh. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit untuk dicerna. Akibatnya, nutrien atau zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Selain itu, lemak pada punggung babi tebal dan mudah dirusak oleh proses ransiditas oksidatif, sehingga tidak layak dikonsumsi manusia. Nah, pemirsa, dari penjelasan tadi, kita telah mengetahui alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan daging babi, sehingga sebisa mungkin kita menjauhi diri kita dari mengkonsumsi daging babi. Namun akhir-akhir ini marak beredar pemberitaan mengenai sebagian masyarakat yang menjadi korban penipuan daging sapi yang ternyata setelah diteliti bukanlah daging sapi, melainkan daging babi. Maka dari itu, tim Berita Islami masa kini akan memberikan tips untuk mengetahui perbedaan yang bisa kita jadikan pedoman agar tidak menjadi korban penipuan atau salah membeli daging. Berikut penjelasannya. Nah, tapi kalau untuk membedakannya gimana nih Pak antara daging babi sama daging sapi? Secara gampang, kita membedakan daging babi sama daging sapi sangat mudah dari tekstur dagingnya, Mbak. Jadi kalau tekstur daging babi itu sangat lembut dan seratnya sangat halus. Tapi kalau daging sapi itu seratnya kasar dan permukaannya tidak sehalus yang punyanya daging babi. Itu yang orang awam sangat mudah bisa membedakan. Dari seratnya, dari teksturnya, dari kelembutan daripada serat-seratnya itu. Yang punya babi lebih lembut, lebih halus. Kalau daging sapi seratnya kasar dan besar seratnya. Jadi gitu pemirsa, kalau daging babi itu seratnya lebih halus daripada daging sapi. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita jadi tidak terkecoh lagi ya Pak, bisa membedakan antara daging babi sama daging sapi. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dengan kasat mata manusia untuk mengetahui suatu daging. Apakah daging tersebut adalah daging sapi atau daging babi? Yang pertama, dari serat dan tekstur dagingnya. Ya, daging sapi memiliki serat-serat yang tampak padat dan garis-garis seratnya terlihat jelas. Hal ini berbeda dengan daging babi yang sifat seratnya terlihat samar dan sangat renggang. Perbedaan ini semakin jelas ketika kedua daging diregangkan bersama. Dan dari segi tekstur, daging sapi memiliki tekstur yang lebih kaku dan padat dibandingkan dengan daging babi yang lembek dan mudah diregangkan. Melalui perbedaan ini, sebenarnya ketika kita memegangnya pun, kita sudah merasakan perbedaan yang nyata antara keduanya. Tekstur daging babi sangat kenyal, sementara daging sapi terasa solid dan keras, sehingga cukup sulit untuk diregangkan. Selain itu, daging babi memiliki warna yang lebih pucat jika dibandingkan dengan daging sapi, karena daging babi mendekati warna daging ayam. Namun perbedaan ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena warna pada daging babi oplosan biasanya dikamuflase dengan pelumuran darah sapi. Dan ada bagian tertentu dari daging babi yang warnanya mirip sekali dengan daging sapi, sehingga sangat sulit membedakannya. Perbedaan lemak dari daging sapi dengan daging babi terdapat pada tingkat keelastisannya. Daging babi memiliki tekstur lemak yang lebih elastis, sementara lemak sapi lebih kaku dan berbentuk. Selain itu, lemak pada babi sangat basah dan sulit dilepas dari dagingnya, sedangkan lemak daging sapi agak kering dan tampak berserat. Namun kita harus berhati-hati karena pada bagian tertentu seperti ginjal, penampakan lemak babi hampir mirip dengan lemak sapi. Jadi gitu pemirsa, setelah diteliti tadi kita udah sama-sama lihat kalau tidak semua daging babi itu mengandung cacing pita. Tapi kalau dilihat dari cara hidupnya babi ini memang sangat jorok, terus juga memakan segala. Dan kalau diteliti lagi diperhatikan kalau genetisnya babi dan juga manusia ini hampir mirip. Jadi lebih baik dihindari karena memang juga sudah diharamkan oleh agama kita. Dan untuk membedakan antara daging sapi dan juga daging babi sudah jelas banget, tadi sudah dijelaskan. Kalau daging babi ini seratnya lebih halus daripada daging sapi. Oke, insya Allah ini bisa menjadi satu informasi yang baru untuk kita semua. Kita bisa ketemu lagi lain waktu. Saya Zizi Syahab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pemirsa alasan kenapa diharamkan. Betul. Karena Allah sudah mengaturnya dengan begitu baik untuk kita ya. Iya, dan tadi kesimpulannya adalah kalau daging babi ini mempunyai DNA yang hampir mirip dengan manusia gitu. Jadi dari gaya hidupnya yang jorok gitu, memakan segala macam termasuk kotorannya sendiri juga dimakan. Itulah kenapa salah satu alasan itu diharamkan. Dan seratnya halus sama seperti manusia. Yes. Kalau daging sapi kan
kasar, kasar. ya, lebih kasar, dan memang itu dianjurkan untuk dikonsumsi. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.